oleh Bunda Rehat ya. Baik, sebelum saya mulai, kita akan sama-sama sekali lagi. Kalau saya jawab selamat sore, maka Bunda-bunda jawab sore, sore, sore. Ya. Kemudian kalau saya mantap, gitu ya, bisa? Oke, kita coba ya. Selamat sore. Mana semangatnya? Jangan pinter loh Pak, keren ya. Kalau gurunya seperti iya, kemudian guru PAUD, maaf. Kalau sebelas ya, mana semangatnya? Nah, oke, kita bisa mulai Pak. Mulai ya. Nanti pokoknya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, kita salam guru hebat. Baik, ya, supaya kelihatan gitu ya. Walaupun di sini juga sudah ada sih. Boleh ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Saya berdiri untuk menghormati bunda-bunda PAUD yang ada di sini, biar tetap semangat dan biar yang di belakang bisa melihat, walaupun kelihatan. Karena kan saya kecil, jadi nggak kelihatan mungkin dari belakang gitu ya. Oke, jadi kita bicara untuk pembiasaan dalam prinsip ini. Pertama adalah dasar pemikiran. Kita akan sama-sama memahami bagaimana tujuan dari proses pelatihan pada hari ini. Harapannya adalah ketika bunda-bunda PAUD di sini mampu menguasai materi ini dengan baik, maka diharapkan dapat mewariskan pendidikan karakter juga kepada anak-anak dan juga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan belajar pada anak-anak usia dini. Ya, saya berharap bunda-bunda PAUD nanti bisa mengaplikasikannya di lembaga-lembaga pendidikannya, ya, di PAUD-PAUDnya, dan dilakukan secara konsisten. Bahasan yang akan kita bahas yaitu dasar pemikiran, kemudian kompetensi pedagogis, dan kesulitan belajar anak serta bagaimana mengintervensi stimulasi. Ini adalah 4 materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, untuk bagian A, kita akan bicara soal dasar pemikiran. Jadi kalau kita mau bicara sesuatu itu harus ada latar belakangnya ya, Bapak Ibu. Tujuan pendidikan kita itu apa sih, bunda-bunda PAUD? Tujuan pendidikan kita itu apa sih? Bunda-bunda PAUD sudah jadi guru berapa tahun? Coba, ada yang sudah lebih dari 10 tahun, katakan? Sudah 10 tahun jadi guru? Belum ada? 15? 20? Loh, kok nggak ada yang angkat? Atau PAUD memegang peranan yang penting bagi perkembangan seorang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberi dan berkesetaraan dan menyediakan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Secara spesifik mencantumkan kesetaraan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sebagai sebuah indikator pembangunan bangsa. Dan ini menunjukkan pentingnya PAUD dalam menentukan arah pembangunan sebuah negara. Ya, saya mengambil ini sumbernya dari Renstra Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Renstra tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jadi peran Bapak Ibu, ayah dan bunda PAUD yang hadir di sini sangat-sangat penting di dalam pendidikan dan apa tadi? Ya, dan apa? Membangun bagaimana agar anak-anak mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Kita lihat selanjutnya, bagaimana caranya agar lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini yang ada ataupun di mana tempat Bapak Ibu menaungi dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Ya, bagaimana caranya? Coba bunda-bunda, kira-kira tahu nggak bagaimana caranya agar salah satu cara agar satuan pendidikan lembaga dapat mewujudkan TUPENAS adalah
suatu lembaga itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Baik, terima kasih. Aplausnya, Bunda. Oke ya, jadi teman kita menjawab bahwa ya untuk mewujudkan Tupenas tersebut, maka lembaga pendidikan dan satuan pendidikan harus mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan hal tersebut. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Mic-nya boleh dikebelakangin, Bu. Nah. Terima kasih Pak. Silakan. Saya Ibu Delta, pengawas TK Kecamatan Pancoran. Terima kasih tadi Ibu yang depan sudah sangat benar. Kita akan mencapai suatu tujuan untuk lembaga tentunya memiliki visi misi. Kemudian di breakdown lagi adanya tujuan. Nah, itu semua harus berbunyi agar bisa diimplementasikan diwujudkannya dalam bentuk kurikulum operasional satuan pendidikannya, kurikulum operasional sekolah. Disitulah semuanya dikerjakan yang bisa nanti ada tujuan untuk mencapai, tetapi untuk sekarang ini dikemas dengan adanya 6 profil pelajar Pancasila itu tadi, sehingga akhirnya 8 standar nasional pendidikan itu bisa dilebur menjadi tampak saat dievaluasi apa ditindaklanjut untuk sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional bangsa kita Indonesia. Terima kasih Pak. Luar biasa jawabannya. Ayo kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa, memang kalau pengawas nggak ada tandingannya ya. Enggak lah Pak. Ya, tapi tidak apa-apa. Artinya tadi visi misi pun adalah sesuatu yang merupakan bagian daripada kurikulum ya. Nah, hadiahnya Bu ya langsung dibagikan aja ya. Mungkin semoga berharga untuk menambah pengetahuan daripada bunda-bunda ya. Silakan. Semoga memberikan tambahan wawasan yang berguna untuk Bunda PAUD dan Ibu pengawas kita yang cantik. Ya. Kalau kunci mobilnya minta ke panitia ya, Ibu. Aduh. Boleh. Silakan. Berarti nggak boleh meleng ya. Masih banyak hadiah lagi nih dari Pak Adi sebagai reward dari kesungguhan Bapak dan Ibu sekalian sore hari ini. Kalau kunci mobilnya minta ke panitia ya. Baik, saya lanjutkan. Betul apa yang dikatakan oleh Ibu pengawas kita yang cantik dan teman kita tadi yang menjawab tentang visi dan misi, bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian fungsi daripada guru ini harus dipahami juga. Bagaimana agar meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dan kemudian meningkatkan mutu pendidikan baik secara satuan pendidikan maupun secara nasional dengan tujuan tadi ya, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini harus dipahami ya, posisinya Bunda, Ayah Bunda ada di mana. Dan itu harus dijiwai dalam semua aktivitas yang Bunda-Bunda lakukan ketika berada di dalam kelas maupun berada di dalam lembaga ya, ketika memberikan pembelajaran. Next. Kemudian kita akan masuk ke dalam, hati-hati, tahan ya. Kita akan bicara kompetensi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bunda-Bunda. Dalam mewujudkan semua tadi, dalam mewujudkan fungsi. Saya dari TK Alatif, Bu. Oh, dari TK Alatif. Luar biasa ya.
Pak Adi yang menyerahkan supaya lebih membanggakan. Silakan. Tepuk tangan dulu dong. Hebat, 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 mantap. Makasih ya. Baik, terima kasih luar biasa kepada anak-anaknya. Prinsip yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Prinsip yang pertama di dalam brain gym itu adalah mengatur nafasnya, ya. Jadi kita latihan dulu nih, ya. Bunda-bunda saya latihan dulu nih. Kita akan latihan tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Ini prinsip yang pertama, kita akan melatih dan mengolah nafas kita agar teratur. Ya, Pak, kok kayak meditasi sih Pak? Ya, kalau bunda-bunda mau beranggapan seperti itu silahkan ya. Tetapi ini adalah bagian daripada membangun juga kepercayaan diri kita ya dengan cara menarik nafas. Ya, coba kita akan mulai. Yuk, kita akan coba duduk aja nggak apa-apa. Kita akan coba tarik nafas kita yang dalam-dalam ya. Terus kemudian keluarkan. Perhatikan perintah dan instruksi dari saya dulu ya. Kita belum melakukan gerakannya, tetapi prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Yuk, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya? Oke. Konsep yang pertama adalah mengatur pernafasan kita. Konsep yang kedua yang perlu Bunda kuasai di dalam trik brain gym adalah gerakan. Gerakan itu meliputi gerakan tangan dan kaki. Dan brain gym itu pasti melakukan gerakan yang bersilangan. Kalau tangannya kanan, kakinya kiri. Kalau kakinya kiri, tangannya kanan. Karena kita sedang mengaktifkan otak kiri dan otak kanan. Ya. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari. Prinsip yang kedua ada gerakan. Prinsip yang ketiga, nah ini yang paling penting. Yang saya berikan ini tidak ada di brain gym yang lain. Yang saya berikan yang ketiga ini tidak ada di brain gym yang lain. Boleh dicek. Ya. Prinsip yang ketiga ini adalah instruksi. Instruksi ini adalah memberikan sebuah sugesti ke dalam diri anak-anak kita agar anak-anak kita mempunyai pembiasaan yang baik di dalam perilaku sehari-harinya. Jadi instruksi Bapak Ibu sama saja dengan memasukkan secara perlahan-lahan sebuah perintah ke dalam otak anak-anak supaya terbiasa untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Ya, dan kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah ya, kalau itu dilakukan terus-menerus, segala macam pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah perilaku yang tetap dan menjadi suatu perilaku yang biasa dilakukan. Sebagai contoh saya berikan kepada Bapak Ibu, saya berikan contoh ceritanya dulu ya. Seekor gajah dari kecil itu dirantai nih kakinya nih ya. Gajah itu dirantai kakinya dari kecil. Ketika dia tumbuh dewasa dan semakin besar, kaki dan rantainya besaran mana? Besaran kakinya. Kalau dia mau mutusin rantai itu, bisa atau tidak? Bisa. Dengan tubuhnya yang bertonton bisa. Tetapi gajah yang dirantai tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena kebiasaannya dari kecil dia sudah biasa diikat oleh rantai itu, dan ketika dia mencoba tidak bisa, akhirnya dia tidak pernah mencoba lagi untuk melepaskan diri daripada ikatan rantai itu, walaupun ketika sudah besar dia mampu. Ya, jadi prinsip dari brain gym ini adalah sama seperti itu. Bedanya kalau tadi untuk mengikat dan merantai si kaki gajah tadi, kalau kita mengikat dan merantai pemikiran anak-anak, tapi dalam rangka untuk membangun sesuatu dan mengisinya menjadi
sesuatu yang lebih baik lagi melalui sugesti yang kita berikan. Oke? Baik, yang pertama saya akan berikan contohnya. Aku butuh air minum nih. Pernafasan, instruksi, dan gerakan. Yang pertama, yuk sama-sama deh berdiri, nggak apa-apa deh ya, supaya cepat bisa. Lebih baik kita sama-sama berdiri yuk. Siapin botol minum di tangan kanannya ataupun gelasnya, ya. Siapkan botol minum, gelasnya disiapkan di tangan kanannya, ya. Bunda-bunda tahu, nggak usah takut, ya. Gelasnya nggak bakal pecah, ya. Oh, nggak kelihatan ya? Iya, saya naik. Ya, oh, mudah-mudahan saya nggak jatuh ya. Oke, kelihatan? Oke, baik. Pegang airnya. Ini adalah gerakan pertama daripada Green Gym. Nanti kalau di sekolah, anak-anak juga dibiasakan membawa minum di kelasnya ya, Bapak Ibu ya, supaya minuman ini juga bisa memberikan kesehatan. Ya. Yuk, kita akan mulai gerakan yang pertama daripada Green Gym. Tangannya maju ke depan, nggak usah takut-takut, nggak usah sungkan-sungkan, ya. Kemudian air ini kita lihat di mata kita, ya. Kemudian kita tarik napas dulu. Ingat prinsipnya adalah tarik napas. Yuk, tarik napas yuk. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan ya. Nah sekarang dalam instruksi kita di mulut kita akan bicara seperti ini. Ya, terserah. Yang Muslim silakan ikuti ya apa yang saya sampaikan. Yang non Muslim boleh nanti membuat instruksi sendiri ya. Maksudnya boleh membangun instruksi secara umum lah, pada dasarnya seperti itu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hai air, biarlah engkau memberikan kesehatan padaku pada hari ini. Minum. Sudah? Enak gak? Enak banget. Seger gak? Seger. Dari tadi kehausan kan? Ya. Satu kegiatan selesai, taruh. Ya. Kalau nggak punya minta tetangganya, ya. Oke, satu gerakan selesai. Gerakan yang kedua, tangannya yang sebelah kanan membentuk huruf V, ya. Taruh di selangkah leher seperti ini. Kemudian tangan kirinya ditaruh di perut di bawah pusar 2 inci, ya. Perut seperti ini. Seperti ini, ya. Tangan kanannya di selangkah, tangan kirinya di perut. Oke, sudah. Ini juga sama. Tarik nafas. Ini contoh dulu ya. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lepaskan. Hitung lagi sampai 8. Nah, tetapi tangan ini digerakkan seperti ini ya, nanti Bapak Ibu. Digerakkan seperti ini, naik turun. Dipijit. Sedangkan yang di perut itu berputar. Ya, nah, rasakan rasanya hangat gitu ya. Nah, tapi nggak usah pakai minyak kayu putih ya. Nah, oke, kita ulangi. Gerakannya adalah kita akan seperti ini, terus kemudian ini seperti memencet saklar ya, naik turun. Sedangkan yang di perut diputar. Kemudian sambil kita melakukan tarik nafas dan lepas, dihitung sebanyak 8 kali ya. Yuk kita mulai. Tangannya membentuk huruf V, taruh di sini ya. Nanti kemudian dipijit-pijit, sedangkan yang di sini kita putar ya seperti ini. Lalu kemudian kita hitung sampai 1 sampai 8. Kalau bisa pada saat melakukan ini, pejamkan mata. Dan kemudian disinilah
kita akan menyampaikan kepada anak-anak kita, yuk, seolah-olah kalian ini baru bangun tidur. Ketika kalian bangun tidur itu, ketika kalian masih matanya terpejam, gelap enggak? Gelap, ya. Kita bayangkan kita baru bangun tidur, kemudian gelap. Kemudian kita buka matanya pelan-pelan, nah terang, gitu ya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada anak-anak, bahwa kita membayangkan bahwa kita seolah-olah bangun tidur dan kemudian dari gelap menuju terang. Yuk kita lakukan. Tarik nafas. Ya, berikan instruksinya ya. Anak-anak, kalian rasakan saat ini baru bangun tidur dan kemudian kalian merasa bahwa dari gelap kemudian pelan-pelan suasana menjadi terang. Yuk, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar yang tangan kiri. Ya, bentuk huruf V, taruh di sini sama seperti tadi, perutnya sebaliknya tangan kanan di perut, sama seperti tadi. Hitung, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Instruksinya tetap diberikan berulang-ulang. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, tangannya taruh di sini nih, ya. 2 telapak tangan dirapatkan, taruh di atas alis, sejajarkan dengan hidung. Sedangkan jempolnya di sini, ya. Kita akan memijit-mijit kepala kita pelan-pelan dari depan seperti ini ke belakang, ya. Nah, sambil tetap tarik nafas nih, sambil pijit. Kita tarik nafas, ya. Misalnya gini, 1, tarik ya, tarik, pijit. 1, 2, 3, 4, tarik nafas ya, 5, 6, 7, 8, kemudian lepaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang saatnya diberikan instruksi. Ya. Kita berikan instruksi kepada anak-anak kita ini ya. Hai otak, hari ini berpikirlah yang baik-baik saja. Kalau memang kalian misalnya bunda-bunda mau memberikan dengan cara seperti ini boleh ya. Setelah dipijit-pijit, sekarang otaknya dikeluarkan anak-anak. Keluarin otaknya, set. Keluarkan. Tangannya jari antara kelingking dengan kelingking, kemudian jari manis dengan jari manis, jari tengah dengan jari tengah, kemudian telunjuk dengan telunjuk, kemudian jempol dengan jempol. Seolah-olah otaknya ada di sini ya, udah dipindahin ke tangan. Blok. Awas jatuh. Ya. Ini fokus. Kemudian diberikan perintahnya pada saat di tangan boleh. Ya, tarik nafas. Sambil dihitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian berikan perintahnya. Hai otak. Hari ini berpikirlah yang baik-baik saja. Ulangi itu terus-menerus ya. Kemudian kalau sudah selesai dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus dirasakan ya, saling mendorong ya. Jadi harus berasa antara jari-jari ini saling menekan, berasa ya. Bukan cuma plek begini saja tapi saling menekan. Nanti kalau enggak lepas otaknya ya. Udah, kalau sudah kembalikan lagi ya, balikin lagi, plek. Nah, ya, dikembalikan lagi otaknya, jangan lupa. Gimana rasanya? Otaknya masih ada nggak? Ya, ini gerakan yang ketiga, ya. 1, 2, 3. Hebat. Oke, itu adalah gerakan yang ketiga. Masih ada gerakan yang lain lagi, Bun. Ya. Nah, gerakan yang lain lagi adalah kita akan memerintahkan tangan kita. Yuk, tangannya ke depan, yang tangan kanan seperti ini. Kemudian yang tangan kirinya ini taruh di sini. Yang tangan kanan itu didorong berlawanan ke arah kanan, yang di sini dorong ke dalam. Jadi berasa nih, saling mendorong satu sama lain itu berasa, ya.
Jadi bukan tek begini, nggak bisa. Jadi didorong begini, saling berlawanan ya, saling berlawanan dan tetap di tengah seolah-olah saling menahan ya. Nah, yuk kita akan perintahkan dia ya. Ini saya belajarkan instruksinya dulu. Hai tangan, boleh juga tangan kanan ya, karena ini tangan kanan. Hai tangan kanan, hari ini lakukanlah hal yang baik-baik saja. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindahkan tangan kiri. Ya, nah, saling berlawanan. Yuk. Hai tangan kiri. Hari ini lakukanlah untukmu hal yang baik-baik saja. Nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah memerintahkan tangan. Kita sudah memerintahkan otak. Kita perintahkan telinga kita sekarang. Ya, tangannya taruh di telinga seperti ini, lalu kemudian pijit-pijit kecil muter ya dari atas ke bawah telinga. Ya, gampang kan? Cuma pijit-pijit telinga gampang ya. Pijit dari telinga bagian atas, pijit ke bawah ya. Dan kemudian sekarang kita akan perintahkan. Ya, hai telinga. Hari ini dengarkan yang baik-baik saja. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. Oke, udah berapa gerakan? Masih ada lagi. Ya, yuk. Sekarang kita akan perintahkan mata kita. Tangannya ke depan seperti ini. Ya. Kalau karena kita tangan kanan, maka kita akan berlawanan membuat angka 8 ya. Jadi boleh ke belakang begini ya. Nah, kita akan membuat angka 8 itu. Oke. Mata kita perhatikan ke ujung ibu jari ini. Nggak boleh lepas ya anak-anak. Nih, perhatikan ibu jarinya. Oke. Perhatikan ibu jarinya, pelototin. Nggak apa-apa ya. Lalu pelan-pelan kita akan membuat gerakan angka 8. Ya, seperti ini. Angka 8 tidur. Angka 8 tidur. Sekarang kita perintahkan. Hai mata. Hari ini lihatlah yang baik-baik saja. Ya, yuk tarik nafas. Tarik nafasnya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar yang kiri. Nah, yuk. Hai mata nggak apa-apa ya. Hai mata nggak apa-apa ya. Hai mata. Hari ini akan melihat yang baik-baik saja. Boleh mata kiri boleh ya. Oke, sudah? Paham ya? Sampai di sini? Oke. Sekarang kita akan memerintahkan kaki kita. Kaki kita akan membentuk kuda-kuda. Ya. Kakinya yang kanan ditarik ke depan. Kaki yang kiri ke belakang. Selurus ya, selurus-lurusnya kaki yang kanan agak bentuk. Terus kemudian karena ini kaki kanan, maka yang di atas tangan kita adalah tangan yang kiri seperti ini. Boleh ke depan. Ya, jadi tangan kanannya taruh di atas paha, kemudian tangan kirinya taruh di atasnya. Oke? Baik. Sekarang kita akan perintahkan kaki kita. Hai kaki kanan. Tempat yang baik-baik saja. Ya.
5, 6, 7, 8. Balik. Ganti yang satunya. Kaki kiri. Perintahkan kaki kirinya. Hai kaki kiri, kali ini melangkahlah ke depan Yang baik-baik saja. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan perintahkan mulut kita. Mulut kita ini suka ngomongin orang kan? Nah, supaya nggak ngomongin orang, kita perintahkan supaya mulutnya melakukan hal yang baik-baik saja. 2 jari, tangan kiri atau tangan kanan dulu boleh, terserah ya. Taruh di dagu seperti ini menunjuk ke mulut. Oke, tangan kanannya telapaknya seperti ini, taruh di pusar sejajar seperti ini di tengah. Nah, ya gampang kan? Nah, oke, tangannya seperti ini sambil dipijit-pijit ya. Ini mulutnya nih ambil dipijit-pijit nih bawahnya ya. Dipijit-pijit supaya mulutnya nurut sama kita ya. Oke, kita perintahkan. Hai mulut. Hari ini gunakanlah untuk mengucap baik-baik ya. Oke, tarik nafas. 1, 2, sambil pijit-pijit ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik sekarang yang kiri. Nah, ya sambil dipijit-pijit ya. Atas bawahnya sambil dipijit-pijit ya. Oke, sambil dipijit-pijit ya, sambil dipijit-pijit ditekan-tekan ya, biar makin cantik bibirnya. Oke. Ya, oke, yuk. Hai mulut. Hari ini baik-baik saja. Oke, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk mulut sebenarnya kita bisa memerintahkan dengan dua gaya. Yang tadi yang barusan seperti itu. Satu lagi mulutnya itu mangap. Gitu ya. Apa sebelahnya? Ya. Itu. Tapi tangannya sambil memijit-mijit di pipinya gini. Itu ya. Sambil perintahkan mulutnya. Gitu. Boleh seperti itu. Tapi sambil mangap ya. Gitu ya. Gitu ya. Pas deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perintahkan ya. Hai mulut. Ya, pijit. Boleh seperti itu. Oke. Sekarang yang berikutnya. Udah berapa tuh? Yang berikutnya agak sulit. Ya. Yang berikutnya perhatikan. Tangan kanannya seperti ini membentuk salam-salaman. Kemudian putar seperti ini. Ya, putar seret, putar gini ya. Terus kemudian tangan kiri menyambut. Set. Ya. Terus kemudian putar ke bawah. Hup. Ya, saya ulangi. Tangan kanan putar, masukkan dari tangan kiri, ya, sambut. Kemudian kaki kirinya ke depan seperti ini. Ya, kaki kirinya ke depan hilang. Ya, hati-hati nih, keseimbangan dijaga ya. Kemudian sekarang tarik. Hop. Ya, kita akan perintahkan. Hai tubuh. Hari ini gunakan untuk hal yang baik-baik saja. Ya, intinya tubuh kita perintahkan untuk melakukan hal yang baik-baik saja. Ya, tarik nafas. 1, 2, iya nggak apa-apa, bisa 4, kok. 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti yang tangan kiri ke depan. Putar. Sambut dengan tangan kanan. Kaki kanannya maju bersilang. Jaga keseimbangannya. Kemudian hop. Ya.
perintahkan pada tubuhnya, silakan. Mudah-mudah. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan ya. Nah, itu adalah merupakan paling dari kita ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kaki, tadi kan kaki seperti ini ya. Ada satu lagi. Saya berikan yang terakhir ya. Untuk kaki buat pilihan aja. Buat pilihan saja. Tangan kanannya seperti ini, seperti pesawat terbang. Kakinya tarik ke belakang. Tangan kirinya pegang telapak kakinya seperti ini. Nah, jaga keseimbangannya. Ya. Di sini perintahkan tangan dan kaki kita keduanya untuk melakukan hal yang baik-baik saja. Ya. Yuk, coba, silakan. Hai tangan dan kaki. Hari ini lakukanlah hal yang baik-baik saja. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. Ya. Set. Tarik. Ya. 1. Ya. Coba perintahkan. Oh, ya. Oke, silakan. Perintahkan mudah-mudahan. Hal yang baik-baik saja. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pak Adi, hebat, 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 mantap. Baik, itu adalah intervensi stimulasi. Saya hanya tinggal waktu 5 menit ya Pak Operator. Nah, bunda-bunda silakan kalau ada pertanyaan boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, salah satu bunda PAUD akan saya minta maju ke depan untuk mempraktekannya. Boleh ditunjuk ya Pak Operator? Boleh ditunjuk. Ya, karena masih ada satu hadiah lagi nih Pak Adi. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, tunjuk salah satunya. Tugasnya nanti berkelompok memvideokan mereka melakukan kegiatan brain gym secara berkelompok. Simulasinya salah satunya jadi gurunya, beberapa orang jadi muridnya. Ya, misalnya 6 orang, satu. Satu jam lama, depan satu meter udah habis tuh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak, luar biasa ya. Tapi tetap semangat ya Pak ya, walaupun kehabisan napas. Ya, oke Pak, kalau misalnya tidak kuat 8, tadi kan sudah dikatakan boleh sesuai kebutuhan dan perkembangan anak ya Pak ya. Jadi tidak boleh, nggak harus hitung sampai 8, boleh 5, boleh 6 ya Pak ya. Jadi nanti kalau dipraktekkan kepada anak-anak, jangan ngikutin saya sampai 8. Kalau saya nggak perokok, jadi kuat nafasnya. Ya, Bapak merokok nggak Pak? Nggak, alhamdulillah. Ya, ini guru yang baik, suri teladan buat anak-anak. Gurunya aja nggak merokok ya, apalagi anaknya nggak boleh merokok. Betul nggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ya? Ada? Oh, ada di belakang. Ada, ya ada satu lagi lah, Pak Rudi. Iya. Satu lagi, terus kemudian Boleh maju. Silakan. Ini di tengah padahal ada mic-nya berfungsi kan ya? Nah, apa tuh di situ? Silakan, dari mana? Sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maliki dari PAUD Cempaka Gedong. Oh ya, dengan saya nih. Iya Pak. Mohon izin bertanya Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada pandangan saya yang agak kurang tepat. Boleh. Jadi gini Pak, di Indonesia itu kan tadi ada Bapak menyinggung sedikit tentang kurikulum yang ada caristumnya Pak. Ya. Kalau di SD, Ya.
Sedangkan kan di PAUD kita belum dan tidak disarankan untuk calistung terlebih dahulu. Nah, tadi juga Bunda Zul menyampaikan di materinya kalau di Jepang pun mereka usia SD bukan diajari calistung, tapi lebih ke budi pekerti. Ya. Dan kebetulan pun saya kan jurusan pas kuliahnya kesehatan ya Pak, dan pernah diskusi juga sama dosen saya yang khusus buat fisioterapi anak. Beliau bilang kalau misalkan banyak sekarang penelitian ditemukan bahwa ada seperti penurunan kualitas belajar pada anak-anak dan ada juga gangguan emosional pada usia-usia di atas 20 tahun ke atas, bahkan 30 tahun ke atas. Nah, ternyata setelah diteliti itu ada pengaruh dari kita dipaksa untuk belajar ini dengan kematangan otak yang belum siap. Itu bagaimana ya Pak? Maksudnya, apakah nanti dengan kurikulum Merdeka ini Indonesia akan lebih concern untuk karakter dulu nih sampai nanti dia tingkat SD sampai usianya dikatakan siap. Kayak misalkan tadi juga Bu Zul cerita kan, mereka baru belajar nulis angka 7 di saat mereka udah SD padahal, dan dia di awal-awal SD lebih dikenalkan dengan cara gimana caranya menyeberang, bagaimana caranya menghargai diri sendiri, keluarganya dan teman-temannya, seperti itu Pak. Mohon arahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rizky Marimping dari Cempaka Gedong. Terima kasih buat pertanyaannya yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Bunda Rizky. Terkait daripada tadi yang disampaikan, apakah kurikulum kita Merdeka Belajar itu akan konsisten dan konsisten terhadap bagaimana membangun pengembangan karakter anak? Jawaban itu sebenarnya ada di tangan